Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalam ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wal maulana Muhammadin wa ala washabihi ajma'in, amma ba'du. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan khitbah dengan tema Islam, kebangsaan, dan nasionalisme. Islam adalah agama yang telah dipilih Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk makhluknya. Agama yang dibawa Nabi merupakan agama yang paripurna. Allah tidak akan menerima agama selainnya. Jadi, agama ini adalah agama penutup yang dicintai dan diridhoinya. Inna ba'lina indallahi Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah adalah Islam. Surah Ali Imran ayat 19. Sebetulnya Islam itu memang indah dari berbagai macam sisi yang sangat banyak sekali, dan orang yang mempelajari tentang Islam pasti akan mengakui akan keindahan Islam. Bahkan oleh orang-orang yang tolis, ketika mereka mempelajari Islam, mereka mendapati subhanallah, Islam itu adalah agama yang luar biasa sekali. Hanya orang-orang yang berpikir saja insya Allah akan tahu tentang hakikat agama Islam ini. Makanya Islam untuk orang yang berpikir, bukan untuk orang yang tidak berpikir, bukan juga untuk orang gila. Islam agama yang sangat masuk akal. Apa itu diantaranya keindahan Islam? Yang pertama, bahwa Islam adalah agama yang sifatnya universal. Islam telah mengatur segala sesuatu dari masalah yang sangat kecil sampai masalah yang sangat besar. Contoh masalahnya adalah masalah buang air kecil dan buang air besar. Kemudian masalah yang berhubungan dengan adab makan dan adab minum. Bahkan juga berhubungan dengan adab berpakaian, berhubungan dengan masalah yang sifatnya orang mungkin menganggapnya kecil dan remeh. Sampai-sampai tersenyum itu semua diatur oleh Islam. Makanya ada seorang musyrik datang pada Salman Al-Farisi dalam sebuah hadis, yaitu dalam Al-Bahza, dalam ustadznya, apa kata orang musyrik itu? Inna nabiyyakum qad alaikum kumla syait hatta kiran. Sesungguhnya Nabi kalian itu sudah menjelaskan segala sesuatu, sampai-sampai tata cara buang air. Apa kata Salman Ajal? Betul sekali. Ini adalah sesuatu yang sifatnya menunjukkan keindahan Islam. Karena ikhwah Islam azakumullah tidak pernah ada kalau kita bandingkan dengan agama-agama manapun yang betul-betul membahas tentang masalah yang sifatnya secara keseluruhan sampai kepada permasalahan yang sangat kecil. Hanyalah Islam. Selanjutnya, kebangsaan. Pemikiran kebangsaan ini memang ada dalam Islam. Tepatnya ada di dalam Al-Quran. Jadi, orang Islam pendatang atau pribumi itu sama. Dan ini dibuktikan oleh Piagam Madinah yang dibuat oleh Nabi Muhammad berabad-abad yang lalu. Indonesia dulu dibangun dengan kesepakatan. Indonesia bukan negara agama, tapi negara Indonesia sepakat negara nasional. Artinya, seluruh umat di Indonesia berhak memeluk agama dan wajib memeluk agama seperti arti Islam Pancasila yang pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Dan selanjutnya nasionalisme. Dalam perspektif Islam,
Konsep nasionalisme mengacu kepada kehidupan Kanjeng Rasul Muhammad SAW sebagai uswatun hasanah dalam rangka mendirikan tatanan sosial politik di Madinah. Mari kita cermati strategi Kanjeng Nabi yang luar biasa ini. Antara lain, belum genap 2 tahun setelah Kanjeng Nabi hijrah dari Makkah ke Madinah, Kanjeng Rasul Muhammad SAW mendatangi perjanjian Madinah bersama kaum Muhajirin, Ansor, Yahudi, Nasrani, musyrikin, dan Majusi. Piagam ini sering pula disebut dengan Undang-Undang Madinah atau Konstitusi Madinah. Dalam konteks ini, terdapat 2 alasan bagi kehidupan bernegara yang diatur di dalamnya, antara lain: pertama, semua pemeluk Islam adalah satu umat, walau mereka berbeda-beda suku. Kedua, hubungan antara komunitas Muslim dan non-Muslim didasarkan pada prinsip-prinsip antara lain: yang pertama, bertetangga yang baik; yang kedua, saling membantu dalam menghadapi musuh bersama yang datang dari luar Madinah; yang ketiga, saling menasihati. Piagam tersebut pada mukadimahnya menyatakan sebagai berikut: ini perjanjian antara Muhammad SAW yang mewakili umat Islam, baik kelompok Mekah, Quraisy, maupun kelompok Madinah. Bersama-sama, orang yang bersedia mengadakan perjanjian. Inti perjanjian tersebut adalah siapapun yang berada di kota Madinah adalah satu bangsa atau umatan wahidah. Dalam konteks Indonesia, mereka mestinya harus memahami masalah negara kebangsaan yang dibangun atas nama pluralistik dan heterogen seperti negara Indonesia ini, di mana Indonesia ini kurang lebih 1000 suku bangsa dan pulau yang berbeda-beda keyakinan dan agamanya, di mana tidak dibeda-bedakan dalam undang-undang, semua mempunyai hak yang sama. Nasionalisme yang harus dimiliki umat muslim adalah ukhuwah watoniyah, di mana kita harus mencintai tanah air berdasarkan aturan agama Islam. Kunci dari nasionalisme sendiri itu antara lain adalah titik temu antara peraturan dalam agama Islam dan semangat cinta tanah air. Dan perlu diingat, cinta tanah air adalah sebagian dari iman. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayahnya untuk kita semua. Amin, amin, Allahumma amin. Saudara-saudaraku, kaum muslimin dan muslimah rahimakumullah, demikian khotbah yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kesalahan dalam penyampaian saya, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Astaghfirullah minal khotaya. Rabbi zidni ilman, zidni ilman nafi'an, wa waffiqni amalan salihah, amalan maqbulan. Hati ini penuh